Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gunggu dan teman-teman semua. Siang ini saya akan mempresentasikan hasil review kritis terhadap dua paper. Yang pertama adalah paper wajib dari Pak Gunggu dan yang kedua adalah paper eksternal. Nah, untuk paper wajib itu berjudul Characteristic of Electronic Markets. Pertanyaan pertama adalah research problem or question. Nah, untuk research problemnya saya menemukan ada 3 research problem. Research problem yang pertama adalah apa cost relevan yang muncul dari dampak e-market terhadap pilihan konsumen antara pasar tradisional dan pasar elektronik. Research problem yang kedua, apa dampak pasar elektronik terhadap cost penjual, begitu pula struktur rantai nilai yang dibutuhkan untuk menyediakan produk. Research problem yang ketiga, apa dampak pasar elektronik terhadap organisasi lain yang terlibat dalam transaksi pasar komersil. Nah, kenapa penelitian ini penting? Nah, menurut yang saya pahami, bahwa penelitian ini memberikan kontribusi untuk meningkatkan pemahaman terkait dampak pasar elektronik terhadap audiens pasar. Struktur industrinya baik tradisional maupun industri yang dibentuk dengan cara yang baru dan ekonomi secara keseluruhan. Kemudian determinan dalam penelitian ini akan memberikan rangka kerja untuk memperkirakan dampak pasar elektronik pada industri saat ini maupun di masa yang akan datang. Nah, bagaimana perusahaan atau pelaku bisnis ini dapat menggunakan determinan ini sebagai dasar pengambilan keputusan terkait model bisnis yang tepat untuk bersaing di pasar elektronik. Pendekatan peneliti yaitu induktif. Jadi peneliti melakukan analisis induktif terhadap beberapa contoh dalam contoh pasar elektronik, dan metode yang digunakan adalah kualitatif. Nah, untuk asumsinya adalah pragmatis karena perkembangan pasar elektronik ini bersifat revolusioner sehingga memberikan insentif yang memadai untuk mempelajari pasar elektronik dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang dampak pasar elektronik terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi komersil. Jadi pada intinya adalah untuk memberikan pengetahuan terkait dengan dampak pasar elektronik. Kemudian relevan teorinya adalah transaction cost economic. Untuk hipotesis tidak ditemukan karena ini merupakan penelitian kualitatif dan variabel juga tidak ada, sampel dan uji statistik juga tidak ada. Nah, faktor yang menghambat pertumbuhan pasar elektronik di masa mendatang itu yaitu yang pertama karena kurangnya infrastruktur teknologi di mana ada beberapa negara yang terbatas aksesnya terhadap internet. Kemudian tingkat literasi komputer yang di mana kurangnya pengetahuan terkait komputer dan keengganan terhadap penggunaan teknologi informasi, dan juga ketidakmauan dalam berpartisipasi dalam pasar elektronik. Kemudian faktor yang ketiga adalah ketidakcukupan data dan terkait dengan aspek keamanan yang menghambat baik perusahaan maupun konsumen itu terlibat dalam pasar elektronik. Nah, untuk kemudian hasil yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi tingkat dampak yang ditimbulkan oleh pasar elektronik pada industri, yaitu yang pertama adalah faktor karakteristik produk, di mana karakteristik produk ini penting. Nah, untuk produk yang dapat digitalisasi itu sangat cocok untuk pasar elektronik, karena tidak hanya memanfaatkan digitasi dari mekanisme pasar, tetapi juga mekanisme distribusinya. Sehingga menghasilkan biaya transaksi yang sangat rendah dan memungkinkan waktu siklus pemenuhan pesanan itu lebih minimal. Kemudian ada karakteristik penjual, yang mana pasar elektronik ini mengurangi biaya pencarian yang memungkinkan konsumen untuk menemukan penjual yang menawarkan harga yang lebih rendah. Nah, dalam jangka panjang, ini akan mengurangi margin keuntungan untuk penjual yang bersaing di pasar elektronik, meskipun dalam tingkat jumlah transaksi itu meningkat.
Kemudian faktor yang ketiga adalah karakteristik industri, di mana ini adalah tingkat standar yang ada dalam suatu industri untuk mendeskripsikan produk. Nah, minimnya standar yang tersedia, baik pembeli dan penjual, merupakan penghalang untuk menyempurnakan penjualan secara elektronik. Kemudian faktor yang keempat adalah karakteristik dari konsumen. Nah, konsumen ini diklasifikasikan ke dalam konsumen yang impulsif, konsumen yang passion atau sabar, dan atau konsumen yang analitis. Konsumen yang impulsif itu membeli produk dengan cepat dengan sedikit analisis. Untuk pembeli yang passion atau yang sabar itu membeli produk setelah membuat beberapa perbandingan, dan konsumen yang analitis itu melakukan penelitian penting sebelum membuat suatu keputusan untuk membeli produk. Kemudian biaya yang relevan dari perspektif pembeli itu ada 6. Yang pertama adalah biaya produk, yang kedua adalah biaya pencarian, yang ketiga adalah biaya risiko, yang keempat adalah biaya distribusi, yang kelima adalah biaya pajak penjualan, dan yang keenam adalah biaya pasar. Nah, untuk pasar elektronik itu memungkinkan harga yang lebih rendah, karena jika harga produk itu lebih tinggi, maka ini akan memberikan sedikit insentif bagi konsumen untuk beralih ke pasar elektronik. Harga yang rendah itu juga dikarenakan biaya pencarian yang lebih kecil. Di pasar elektronik akan lebih mudah untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan membandingkan kisaran harga yang lebih luas di lingkungan online. Kemudian biaya relevan dari perspektif penjual, itu yang pertama biaya pemasaran, yang kedua adalah biaya overhead, yang ketiga adalah biaya inventaris, yang keempat adalah biaya produksi, dan yang kelima adalah biaya distribusi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pasar untuk penjual itu dikategorikan 4, yaitu 3 maksudnya. Yang pertama adalah pasar tradisional atau market, yang kedua adalah pasar elektronik dengan produk non-digital, dan pasar elektronik dengan produk digital. Di sini dapat dilihat bahwa pasar elektronik dengan produk digital akan memberikan biaya yang lebih rendah dibandingkan dua pasar lainnya. Kemudian implikasi sebagai potensi sumber pendapatan dari pasar elektronik terhadap beberapa entitas itu terkait dengan penyedia produk atau layanan, perantara transaksi, penyedia layanan interaktif, dan pemerintah. Nah, di sini biaya pembeli yang relevan terhadap entitas-entitas ini, untuk yang pertama adalah penyedia layanan itu berasal dari biaya produk dan biaya risiko. Nah, penjual itu dapat bersaing menggunakan strategi biaya rendah dan memberikan pembeda bagi penjual tersebut untuk memberikan kepercayaan, sehingga ini akan mengurangi biaya risiko bagi pembeli. Kemudian untuk perantara transaksi, jadi konsumen itu atau pembeli mungkin bersedia untuk membayar seorang itu untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi pasar dan memilih broker yang perantara yang baik untuk mengurangi resiko yang terkait. Kemudian untuk biaya distribusi itu pada perusahaan pengiriman paket misalnya, itu dapat mengharapkan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam bisnis terkait dengan peningkatan penggunaan pasar elektronik. Namun juga saat banyak produk yang didigitalkan,
maka ini akan menurunkan pertumbuhan dari perusahaan pengiriman paket. Kemudian untuk penyedia layanan interaktif, jadi konsumen juga bersedia untuk membayar kepada penyedia layanan interaktif untuk mendapatkan akses ke pasar elektronik, sehingga kontribusi biaya pencarian pada entitas ini akan berkontribusi pada biaya pencarian dan juga biaya pasar. Kemudian terkait dengan pemerintah, maka akan adanya implikasi pajak penjualan. Nah, pendapatan organisasi itu dihasilkan melalui transaksi dari pasar elektronik. Nah, ada hambatan dalam masalah pengumpulan terkait dengan pajak penjualan. Nah, karena hambatan masuk ke pasar elektronik itu cenderung rendah dan memungkinkan adanya peningkatan jumlah usaha kecil yang menjual produk secara online kepada pembeli di seluruh dunia, sehingga akan kesulitan bagi pemerintah untuk melacak sejumlah penjualan dari usaha-usaha kecil ini, dan juga sulit untuk melacak transaksi pada pasar elektronik yang melibatkan pembeli dan penjual dari berbagai negara. Conclusion dari paper ini adalah adanya insentif ekonomi, baik itu pengurangan biaya maupun penciptaan sumber pendapatan baru dari perdagangan elektronik, dan pasar elektronik ini sebenarnya bukanlah suatu hype yang akan hilang di masa yang akan datang, malahan akan meningkat pertumbuhannya. Nah, pasar elektronik adalah lembaga kapitalisme baru dan berguna karena menghemat biaya transaksi dalam banyak hal jika dibandingkan dengan mekanisme tata kelola transaksi pada pasar tradisional. Kemudian improvement dari penelitian artikel ini. Nah, saya akan mencoba melakukan penelitian empiris dengan menggunakan determinan dampak pasar elektronik dalam penelitian ini. Jadi, melakukan analisis faktor karakteristik produk, menjual, industri, dan konsumen terhadap persaingan e-commerce di Indonesia. Nah, metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan instrumen kuesioner. Untuk respondennya, saya akan menggunakan konsumen yang pernah melakukan pembelian produk secara melalui e-commerce. Baik, untuk paper eksternal, artikel kedua adalah paper yang berjudul Study of B2B E-Market in China, E-Commerce Process Perspective. Untuk research problemnya yang saya tangkap dari artikel ini adalah bagaimana model konseptual yang dapat dikembangkan untuk mengevaluasi strategi penciptaan nilai di pasar elektronik B2B Cina. Kenapa penelitian ini penting? Jadi, pendekatan untuk mempelajari struktur dinamis dari proses e-commerce itu fokus pada masalah khusus dalam pengembangan pasar elektronik di Cina. Kemudian, penelitian ini juga menawarkan suatu cara baru untuk mempelajari pasar elektronik B2B untuk mengeksplorasi strategi perdagangan elektronik dan mekanisme pasar inovatif yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang ketiga, model ini juga dapat digunakan oleh bisnis sebagai titik referensi untuk memandu desain proses e-market mereka, terutama untuk bisnis di negara berkembang dengan lingkungan bisnis yang mirip dengan Cina. Untuk pendekatan penelitinya itu adalah induktif. Jadi penulis melakukan penalaran induktif dengan metode penelitian kuantitatif melalui pendekatan penelitian dengan penalaran induktif dan metode kualitatif melalui studi kasus.
pada dua pasar elektronik di Cina, yaitu China National Commodity Exchange Center dan juga Alibaba. Kemudian asumsi dalam aliran penelitian ini adalah konstruktivisme, karena penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menghasilkan suatu teori baru. E-market ini juga merupakan suatu fenomena baru terutama di Cina, maka teori harus dibangun dan infrastruktur bisnis negara tidak dapat dipisahkan dari fenomena e-market. Kemudian untuk relevan teorinya tidak ada. Untuk hipotesis dan variabel juga tidak ditemukan karena ini merupakan penelitian kualitatif. Untuk sampel dan uji statistik juga tidak ada. Kemudian hasilnya, jadi model yang ditawarkan model dalam penelitian ini menawarkan perspektif untuk mengeksplorasi komponen strategi kritis penciptaan nilai. Nah, faktor penciptaan nilai ini ditentukan dalam 4 fase untuk iklim bisnis di Cina saat ini. Nah, yang pertama adalah fase informasi, di mana ini memberikan informasi berkualitas kepada pengguna potensial. Nah, tugas penting untuk e-market adalah melibatkan pengelolaan konten informasi, menyediakan informasi yang diklasifikasikan dan membantu pembeli dan penjual untuk menerbitkan dan memperoleh informasi dengan lebih cepat dan mudah. Customisasi disarankan untuk meningkatkan nilai informasi yang tersedia untuk setiap pembeli atau penjual. Kemudian ada fase negosiasi. Di sini mencocokkan pembeli dan penjual serta mengirimkan mekanisme pertukaran. Nah, manajer pasar elektronik perlu menawarkan negosiasi online, penandatanganan kontrak, manajemen akun, dan sebagainya. Nah, tantangan utama adalah meletakkan aturan pertukaran dengan cara yang netral dan efektif untuk negosiasi yang adil dan efisien oleh pelanggan. Dan untuk menawarkan layanan untuk membantu dalam keputusan pembelian. Fase yang ketiga adalah fase pembayaran. Di sini bertujuan untuk mengendalikan risiko untuk transaksi yang lebih aman dan andal. Nah, transaksi keuangan antara pembeli dan penjual di mana pelanggan menuntut pembayaran yang aman, andal, dan fleksibel. Sementara sistem keuangan di Cina sedang dimodernisasi. Pasar elektronik harus kreatif dan mengidentifikasi model pembayaran alternatif dan mengendalikan risiko secara efektif. Fase yang ketiga adalah fase pengiriman. Di sini untuk mengelola kolaborasi. Jadi pengiriman barang dari pemasok ke pembeli itu bersamaan dengan pembayaran membentuk proses pemenuhan. Jadi pengiriman komoditas itu melibatkan banyak pemain. Ekonomi industri di Cina yang saat ini sedang berkembang, namun Cina belum memiliki infrastruktur logistik yang mendukung perdagangan online dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, tantangan yang paling kritis adalah bagaimana memastikan kelancaran arus informasi, produk, dan layanan di antara para pemain, dan kolaborasi adalah komponen penting dari kepuasan pelanggan. Nah, untuk conclusion-nya, pasar elektronik B2B yang berkembang di Cina ini menyediakan bidang untuk menentukan model baru pasar perdagangan elektronik. Nah, penelitian ini mencoba menggunakan pendekatan strategi penciptaan nilai pasar elektronik B2B untuk mendeskripsikan dan menganalisisnya dari perspektif proses. Nah, model yang kedua adalah model e-market B2B itu baru dari penciptaan nilai e-commerce yang telah diusulkan, menggambarkan hubungan antara komponen bisnis yang mendukung proses dan pengendalian kompleksitas. Hal ini untuk memperoleh dan mempelajari aktivitas kritis yang berasal dari proses e-commerce yang menargetkan kebutuhan pelanggan dan berdampak langsung pada penciptaan nilai dalam kondisi saat ini. Kemudian, model dalam penelitian ini menjadi pedoman dalam mengidentifikasi strategi efektif
aktivitas bisnis penting, dan peluang penciptaan nilai di setiap fase proses e-commerce. Selanjutnya untuk improvement, yang saya coba improve adalah untuk melakukan penelitian studi kasus dari hasil model yang disampaikan oleh artikel ini, dengan melakukan analisis proses e-commerce B2B pada Garuda Indonesia dengan menggunakan model e-market dari B2B pada artikel ini. Kemudian metode yang dilakukan adalah dengan melakukan eksplorasi komponen strategi kritis penciptaan nilai pada 4 fase dalam proses e-commerce, yaitu fase informasi, negosiasi, dan pembayaran, dan juga delivery atau pengiriman. Demikian presentasi review kritis jurnal dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.